Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga bisa mengikuti mata kuliah ini sampai dengan selesai dan kalian bisa paham apa yang saya sampaikan dan juga bisa mengikuti semua penjelasan yang saya sampaikan. Nah, karena kita dalam perjanjiannya itu udah mau Zoom, ya, jadi maunya video biar bisa diulang-ulang katanya. Jadi kalau misalnya belum mengerti, nanti videonya bisa diputar lagi. Jadi oke, saya bikin video untuk pembelajaran. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah ini tentang mata kuliah biologi konservasi. Ya, biologi konservasi. Jadi pada mata kuliah ini karena pertemuan sebelumnya kita bahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang nilai dan manfaat dari keanekaragaman hayati. Sebetulnya nilai dan manfaat dari keanekaragaman hayati ini sebetulnya apa sih gitu. Nah, kalau saya ingat kemarin eh, saya sempat pertemuan dengan beberapa teman-teman ya, karena waktu pertemuan kita kemarin dengan Sita itu cuman ada Susanti sama Mila ya yang masuk. Jadi cuma 3 orang yang masuk. Oh, sama Ramadan. Ada 4 orang yang masuk. Nah, dari 4 orang ini juga eh, saya yakin sekali mereka ini bagian dari interpretasi kalian semuanya. Jadi, karena kalian belum paham tentang taksonomi tumbuhan, ya tentang sebetulnya apa sih manfaat dari morfologi kemarin itu sepertinya belum kurang nyampe di kalian ya. Jadi taksonomi tumbuhan, kenapa sehingga disebut keanekaragaman hayati. Nah ini nih masih belum kalian belum terlalu paham. Jadi saya harap saya harap tugas yang saya berikan kepada kalian kemarin itu tentang taksonomi, mencari salah satu tingkatan taksonomi dari jenis yang kalian pilih. Ya, jadi kita kembali lagi di sini. Saya akan sedikit membahas karena biar supaya teman-teman yang lain bisa lihat juga karena pertemuan sebelumnya banyak yang tidak masuk. Jadi keanekaragaman hayati. Kenapa sehingga disebut keanekaragaman hayati? Keanekaragaman. Nah, keanekaragaman ini berasal dari kata ragam. Ragam artinya apa? Beraneka ragam, bervariasi. Kata yang paling sederhananya itu adalah bervariasi. Nah, kemudian hayati artinya bahwa makhluk hidup. Nah, di dalamnya ada apa saja? Ada flora dan fauna. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini dalam bahasa biologi atau bahasa Latinnya atau bisa kita katakan dalam bahasa Inggrisnya juga itu disebut dengan biodiversity atau tulisannya adalah biodiversitas. Ya, tolong eh, dicatat itu dan kalian perlu belajar sendiri karena kalian adalah orang biologi, kalian perlu benar-benar harus tahu tentang ini. Ini sangat dasar ya, materi yang sangat dasar. Menurut saya ini salah satu mata kuliah yang sangat mudah sekali untuk dipelajari yaitu biodiversitas, biologi konservasi. Nah, keanekaragaman saya kembali keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati ini apa sih sebenarnya? Jadi yang kalian lihat di sekitar lingkungan kalian itu ada misalnya ada belimbing, ada mangga, ada rambutan, ada nangka, ada banyak sekali buah-buahan, ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan ya bermacam-macam jenisnya, termasuk kalian juga bermacam-macam jenisnya, rupanya, mukanya, eh, eh, secara morfologinya, nah semuanya berupa-rupa macam. Nah berupa macam-macamnya itu, berupa-rupa macamnya itulah yang disebut dengan keanekaragaman. Nah keanekaragaman hayati ini memiliki nilai dan manfaat. Apa kira-kira nilai dan manfaatnya? Ya, kalau misalnya kita kembali pada ada sebuah firman ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia ciptakan itu di muka bumi ini memang beragam, beraneka macam agar supaya kita dapat memanfaatkannya. Saya lupa itu di ayat apa, tapi itu juga sudah disampaikan kepada Allah. Memang Allah menciptakan yang ada di bumi ini bermacam-macam, ya baik mulai dari hewan kemudian sampai dengan biji-bijian agar supaya kita bisa memanfaatkannya. Nah, kita kembali pada nilai manfaat. Jadi memang keanekaragaman hayati, kenapa sehingga dia harus bervariasi?
Kenapa dia harus memiliki ragam atau dia berbeda-beda? Ya karena dia memiliki tingkat adaptasi, dia memiliki karakter yang berbeda, dia memiliki ciri yang berbeda dengan manfaat yang berbeda. Saya contohkan yang paling sederhana saja ya. Hmm, misalnya pohon berkayu ya, pohon berkayu atau tanaman difodil. Tanaman difodil yang tanaman berkayu yang biasanya cenderung pada jenis-jenis tertentu itu kita manfaatkan sebagai balok rumah misalnya gitu. Jadi kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai balok misalnya untuk membuat rumah atau uh, membuat tempat hunian gitu. Kemudian misalnya tanaman-tanaman rimpang. Tanaman-tanaman rimpang itu apa? Tanaman-tanaman misalnya kayak yang misalnya jahe dan kunyit dan tanaman-tanaman yang lain ya yang bisa kita manfaatkan untuk bumbu misalnya untuk bumbu masakan. Kemudian eh, dari segi tanaman yang lain, sayur-sayuran bisa kita makan sebagai sumber vitamin, sebagai sumber karbohidrat, sebagai sumber energi, semuanya ada di dalam situ. Nah, kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa dimanfaatkan lagi untuk pertama, misalnya nilai ekonomi. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa keanekaragaman hayati adalah fondasi kehidupan di muka bumi. Nah, kekayaan jenis makhluk hidup memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Nilai ekologis hingga ekonomi sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup di planet kita. Itulah kenapa kita perlu belajar tentang biologi konservasi atau kita perlu belajar tentang bagaimana sih sebetulnya harus melestarikan atau menjaga alam ini agar supaya apa? Nilai-nilai yang tadinya bermanfaat untuk kita itu tetap terjaga sehingga kalau misalnya kita butuh itu dia tetap ada. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, pengertian keanekaragaman hayati. Definisi dasarnya sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa itu adalah variasi makhluk hidup di muka bumi yang mencakup berbagai spesies hewan maupun mikroorganisme. Gitu. Secara garis besarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa bisa kita bagi dalam kelompok besarnya itu ada flora dan fauna. Apa itu flora? Flora itu jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian fauna itu semua jenis hewan-hewan. Nah, selain itu juga ada mikroorganisme. Nah, kemudian ada keanekaragaman hayati itu ada tingkat gen. Nah, variasi genetik dalam satu spesies, contoh, kita ini adalah termasuk dalam spesies manusia ya. Kita termasuk kategori jangan kita ya, yang gampang aja, mangga. Tahu ya mangga. Jadi mangga itu misalnya dalam dia kategori jenisnya itu dalam bahasa Latinnya Mangifera indica, tapi dia dalam tingkat gennya, jadi variasi dalam mangga itu tuh kan ada mangga mangga mana lagi, ada mangga dodol, mangga golek, ada mangga aromanis, banyak. Itu namanya variasi tingkat gen, ya. Contoh ini ya yang saya tuliskan di sini adalah yang paling sederhana lagi, yang sering kalian lihat bahkan kalian konsumsi mungkin, yaitu misalnya variasi pada tingkat gen yaitu pisang. Dia satu spesies, yaitu satu spesiesnya apa? Spesiesnya apa? Spesiesnya pisang. Kemudian varietasnya apa? Nah, itu ada pisang raja, pisang ambon, dan pisang kepo atau pisang statuin. Kalau orang sini bilang ada pisang bulu bebe, ada pisang Mas, ada pisang apa lagi? Banyak. Nah, itu namanya variasi tingkat gen. Jadi nama spesiesnya. Jadi spesiesnya itu si pisang, kemudian varietasnya atau variasi genetiknya itu adalah misalnya pisang satu, pisang raja, pisang mas, pisang ambon. Nah, itu adalah variasi genetiknya. Nah, kemudian variasi tingkat spesies. Nah, atau eh, jadi ingat ya, spesies itu maksudnya jenis. Jenis itu misalnya kayak, saya akan memberikan bahasa yang lebih sederhana. Contohnya mangga, mangga dengan eh, mangga dengan pisang. Nah itu dua jenis yang berbeda ya. Kalau dalam bahasa biologinya itu spesies, jenis itu bahasa biologinya spesies. Jadi kalau tadi kan tingkat gen, kalau tingkat gen itu adalah variasi pada spesies gitu ya. Jadi misalnya
spesiesnya apa? Pisang. Variasi gennya apa? Variasi gennya itu pisang raja, pisang sepatu, dan lain-lain semua yang pisang gitu. Kalau tingkat spesies itu berarti misalnya saya bilang variasi pada tumbuhan, maka bisa kita sebutkan itu ada mangga, kemudian pisang, ada belimbing, ada semua yang kategori tumbuhan yang kalian tahu apa saja jenisnya, nah itu namanya variasi tingkat spesies. Kemudian variasi tingkat ekosistem. Variasi tingkat ekosistem ini, ya, saya mundur ke belakang. Ini sepertinya agak menghalangi saya. Oke, jadi variasi tingkat habitat dan lingkungan Indonesia memiliki ekosistem, misalnya hutan hujan, hutan mangrove, kemudian hutan savana, terumbu karang, kemudian apa lagi? Misalnya kayak kalau kalian pernah ketemu, jadi kalau di kita di Indonesia itu ada eh, ekosistem, yang di dalam ekosistemnya itu beragam sekali. Di dalam situ ada pohon, ada buah-buahan, ada segala macam. Contoh di hutan, ya jadi ada pohon besar, ada yang apa namanya, rumput yang kecil-kecil, itu yang ada di hutan. Kemudian kalian akan bertemu lagi di satu padang rumput misalnya, ya yang itu tuh alang-alang semuanya, itu namanya ekosistem. Jadi dalam satu, jadi di Indonesia itu salah satu ekosistemnya itu misalnya kayak mangrove. Kemudian kalian lihat pasti pernah ketemu kan, ya apalagi orang-orang yang tinggal di bagian Bacan ya, banyak misalnya satu lingkungan itu tuh mangrove semua, atau kalau di sini bahasanya mangrove itu soki. Nah, jadi kayak kalian akan ketemu soki semua. Kalian mungkin tidak akan ketemu di tengah-tengah soki itu ada pepaya gitu. Jadi itu namanya ekosistem. Jadi setiap ekosistem itu akan memiliki ciri spesies yang tinggal di situ. Gitu. Jadi kayak contoh di apa namanya, jenis yang tinggal di atau spesies yang tinggal di uh, ekosistem mangrove itu akan berbeda dengan spesies yang tinggal di ekosistem hutan, ya di hutan hujan. Saya gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi ini akan memberikan penanda. Nah, kalau dalam biologi itu biasanya kita sebutkan sebagai bioindikator. Jadi kita bisa tahu suatu jenis tumbuhan itu atau suatu jenis hewan ya yang kita temukan itu kira-kira dia memiliki dari ciri-cirinya itu, kira-kira dia ini termasuk dalam ekosistem apa, karena memang dia memiliki ciri khas. Itulah kenapa sehingga dia beragam, karena dia tinggal di habitat yang berbeda-beda gitu. Saya contohkan aja kalian ya, yang tinggal kalian tinggal di sini dengan kalian yang berada misalnya kalian pindah ke salah satu tempat yang dingin misalnya cuaca, maka bisa jadi kalian menjadi lebih cerah. Nah, itu berarti ekosistem di sana itu berbeda. Dan kalau misalnya kalian melihat mereka, oh di sini itu seperti ini, itu akan berbeda. Jadi ekosistem itu bahasa sederhananya itu bisa kita katakan bahwa lingkungan atau tempat tinggal. Ya, semoga kalian paham ya. Kemudian selanjutnya, jadi saya ingatkan lagi bahwa keanekaragaman hayati bisa kita katakan bahwa ada keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, kemudian tingkat ekosistem. Ya, ada 3 poin itu. Kemudian nilai ekologis dari keanekaragaman hayati. Dia sebagai penyeimbang ekosistem, kemudian sebagai pengatur siklus nutrisi, kemudian pencegah bencana. Kok bisa? Nah, kita baca lagi ya. Penyeimbang ekosistem itu maksudnya gimana? Spesies yang beragam menjaga keseimbangan rantai makanan. Hilangnya satu spesies dapat mengganggu seluruh ekosistem. Nah, sekarang tugas kalian adalah, tolong dicatat, tugas kalian adalah uh, mencari rantai makanan. Dan alasan uh, jika salah satu komponen dari rantai makanan tersebut atau salah satu spesies dari rantai makanan tersebut hilang, kira-kira apa yang terjadi? Kalian cukup cari satu aja ya, jadi satu rantai makanan, kemudian berikan alasan. Nanti saya akan tunggu tugasnya itu dikumpulkan ke email atau ke WhatsApp. Oke. Kemudian siklus pengatur siklus nutrisi. Mikroorganisme tanah
bahan organik, mengurai bahan organik, kemudian tumbuhan penyerap nutrisi. Saya berikan contoh, eh, kalau misalnya kalian pernah dengar ya, saya sepertinya kadang pada saat penjelasan random itu saya sering menyebutkan contoh salah satu tanaman yang kemudian dia itu memiliki pada akarnya itu terdapat eh, jenis bakteri penambat nitrogen, yaitu di mana di kacang tanah. Gitu. Di bintil atas kacang tanah itu terdapat eh, mikroorganisme yang menambat nutrisi dan nitrogen ya di dalam tanah. Oke, jadi memang mikro itu cuma salah satu aja ya mikroorganisme. Jadi pengatur siklus nutrisi ini maksudnya ini cuma salah satu aja. Jadi memang nutrisi di dalam tanah itu eh, juga dikendalikan oleh ini tadi. Nilai ekologisnya itu adalah keanekaragaman hayati. Semakin beragam suatu habitat, semakin beragam suatu spesies dalam suatu habitat itu akan semakin baik atau akan memberikan dampak yang baik kepada lingkungannya. Gitu. Oke, kemudian pencegah bencana. Jadi saya pernah share ya, ada salah satu yang paling sederhana sekali, ada postingan salah satu influencer yang saya share ke grup kalau tidak salah, atau mungkin saya belum share, saya lupa. Jadi akar itu selain tujuannya adalah untuk memperkuat tumbuhan nancap ke tanah atau agar supaya tumbuhan itu tetap berada di tanah begitu, dia tetap hidup untuk mengangkut nutrisi. Tapi salah satunya juga adalah untuk pencegah erosi atau akar tanaman itu menyebab yang membuat apa namanya tanah itu menjadi kuat gitu karena apa memang misalnya pada hutan mangrove ya, dia itu melindungi pantai agar supaya tidak terkena abrasi. Karena itu tadi, jadi memang keanekaragaman hayati ini atau tumbuh-tumbuhan atau apa namanya eh, itu tuh memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Ini sebetulnya dari contoh yang saya berikan itu sangat dominan pada tumbuhan. Tapi kalau pada hewan juga sama, karena misalnya ya, hewan itu kita lihat bahwa kenapa sehingga kalau kita pikir-pikir secara logika, coba kalau kalian mikir ya, secara logika, kenapa kira-kira ya hewan itu enggak seperti manusia yang dia itu kenapa sih nggak pakai celana gitu? Kenapa sih dia pupnya nggak di WC aja gitu? Pernah nggak kalian mikir gitu? Karena memang Allah itu sangat adil untuk menciptakan seluruh apa namanya menciptakan bumi ini tuh sangat adil. Jadi kotoran dari hewan-hewan ini itu memiliki peran untuk menjadi nutrisi bagi tanah dan dia juga bisa berperan sebagai pengurai. Jadi uh, memang di dalam itulah kenapa pada bagian atas penyeimbang ekosistem itu saya minta kalian untuk belajar sendiri tentang rantai makanan. Jadi silakan dicari ya tugasnya. Kalian akan paham nanti sampai dengan pada saat poin yang di bawah ini. Kalian akan paham, oh nilai ekologisnya itu seperti apa. Ketika kalian mempelajari tentang rantai makanan saja, kalian akan paham bahwa ternyata memang nilai ekologi atau nilai keanekaragaman hayati untuk lingkungan itu, oh ternyata seperti ini. Gitu. Nah, kalian kalian pasti baru saja lihat ya banyak postingan yang viral beberapa minggu terakhir ini tentang babi hutan yang kemudian turun ke hunian masyarakat. Nah, hal ini nih ada kemungkinan rantai makanan dari si babi hutan ini itu ada yang terputus. Coba kalau misalnya dari tugas rantai makanan ini kalian bisa bisa cari rantai makanan dari si babi hutan. Coba ada yang kalian kalian cari. Kira-kira menurut kalian bagian mananya yang terputus sehingga dia harus turun ke apa ke perkampungan untuk mencari uh, makanannya gitu. Jadi coba kalian cari itu ya. Kemudian selanjutnya nilai ekonomi. Wah, tentu saja ini sudah tidak asing ya. Ini sudah saya jelaskan juga kemarin di ekowisata atau di ekologi pariwisata. Hmm.
salah satu manfaat yang sangat besar dari nilai keanekaragaman hayati ya tentu saja nilai ekonomi. Yang mana nilai ekonomi ini kalau misalnya tidak dibarengi dengan eh, asas-asas keberlanjutan atau hanya disandarkan pada keserakahan manusia ini akan menjadi eh, sangat menjadi masalah yang sangat besar. Seperti salah satu contohnya saja jika pertambangan eh, lahan pertambangan yang dibuka itu kan dengan menggusur berhektar-hektar tanah ya. Bayangkan kalau misalnya itu tidak ditanggulangi pada saat pasca pertambangan. Atau jangan pada saat pasca pertambangan aja, pada saat masih beroperasi tapi mereka tidak memikirkan amdalnya, mereka tidak memikirkan bagaimana keseimbangan lingkungan itu sendiri, itu pasti akan menjadi masalah. Misalnya terjadi banjir ataukah mungkin limbah yang mereka buang itu bisa jadi menjadi racun untuk masyarakat sekitar karena dialirkan melalui air atau mungkin ke tanah, masuk ke tanah dan menjadi racun untuk masyarakat yang ada di situ. Nah, nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati ini tentu saja yang pertama nilai pangan ya, sebagai sumber pangan. Kita makan sehari-hari ini dari flora dan fauna, ya kan? Kita makan nasi itu dari flora atau dari tanaman, Oryza sativa. Ya. Kemudian kita makan sayur-sayuran dari bayam, dari kangkung yang paling sering. Kemudian ya kita bisa kelompokkan itu misalnya eh, Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat. Apa saja itu kira-kira 77 jenis? Atau jangan-jangan, oh saya kemarin mengajar biokimia ya di semester 1. Saya minta mereka mengelompokkan mana yang karbohidrat, mana yang protein, dan mana yang kategori lemak. Jangan-jangan kalian tidak tahu juga. Nah, itu masuk tugas yang kedua. Oke, itu menjadi pertanyaan yang kedua. Kalian harus menjawabnya nanti pada saat di chat group. Oke, jadi 77 jenis karbohidrat ini apa saja? Ya, kemudian 75 jenis lemak, 26 jenis kacang-kacangan, dan 389 jenis buah-buahan. Bayangkan, ya. Jadi itu ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab nanti pada saat di sesi di WhatsApp ya. Jadi di WhatsApp saya minta kalian untuk menjawab ini. 77 jenis karbohidrat ini apa saja yang ada di Indonesia yang kalian pahami. Oke. Selanjutnya yaitu ekowisata. Manfaat ekowisata ini bukan sebetulnya manfaat bukan ekowisata saja. Ini yang dituliskan di sini itu lebih ke pendekatan ke konservasi ya. Jadi bukan hanya ekowisata. Manfaat pariwisata secara keseluruhan itu adalah bagian dari nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Gitu. Tapi kalau misalnya yang berdasarkan atau berlandaskan pada biologi konservasi itu salah satunya adalah ekowisata. Karena meskipun pariwisata, tapi dia tetap memikirkan keberlanjutan dari lingkungan, konservasi lingkungan, kemudian aspek-aspek tertentu yang kemungkinan bisa merusak lingkungan gitu benar-benar dipertimbangkan. Tapi apakah nilai ekonomi keanekaragaman hayati itu sebatas itu saja? Tidak. Kalian lihat pertambangan itu termasuk salah satu bagian dari nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati yang mereka rusak. Misalnya kayak uh, kalau cengkeh yang orang tua kalian jual, yang kalian sering misalnya bantu mama baca di cengkeh itu adalah bagian dari nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Kenapa sehingga begitu? Ya karena cengkeh dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai produk, salah satunya misalnya rokok, itu kan nilai ekonomi. Sehingga roda ekonominya terputar. Tapi kalau tidak dilestarikan, ini menjadi habis dan menjadi petaka karena kemungkinan mungkin cengkeh itu dia memiliki komponen yang penting untuk lingkungannya. Gitu. Ya. Kemudian pendapatan lokal. Nah, misalnya pendapatan lokal ini maksudnya apa? Contoh kita memanfaatkan, contoh kalau di Sita di apa namanya tempat tinggalnya Sita ini ternyata mereka punya potensi kayu putih. Kemudian masyarakat lokal memanfaatkan itu untuk menjadi nilai ekonomi, diolah menjadi minyak kayu putih. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan pendapatan lokal. Kemudian tanaman obat, jamu-jamuan, atau orang di sini bilang rorano. Nah, itu juga
kategori dari pendapatan lokal. Pokoknya semua eh, komponen-komponen yang bernilai uang yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara tradisional yang eh, dipakai untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Oke, kemudian selanjutnya, nah manfaat di bidang kesehatan. Of course, kalian pasti sudah tidak ragu ya dengan hal ini. Misalnya pada saat zaman COVID itu kan sangat-sangat digembur-gemburkan sampai harga kunyit itu bisa melambung tinggi, harga jahe itu bisa sampai melambung tinggi hanya karena itu tadi orang mengatakan bahwa tanaman itu memiliki uh, manfaat pada kesehatan, yaitu daya tahan tubuh misalnya. Kemudian sepertinya di setiap daerah itu punya racikan dari herbal tanaman herbal yang ada di sekitar mereka untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Misalnya kalau kita di sini namanya roran, kemudian apa lagi bafufu, ya pakai daun-daun atau pakai tanaman tertentu. Kemudian yang tren belakangan ini sudah lama sih, tapi kemudian selalu ada sampai sekarang itu misalnya obat cacing, tahu ya pemanfaatan salah satu jenis hewan yang dimanfaatkan untuk penyembuhan. Jadi si cacingnya itu kalau tidak salah dibakar apa disangrai gitu, kemudian digerus dan dijadikan sebagai obat untuk konsumsi. Jadi untuk obat katanya sih manfaat itu saya belum tahu penelitiannya ada atau tidak. Jadi untuk menyembuhkan luka pasca operasi. Gitu. Kemudian ketahanan pangan. Hmm. Nah, tentang ketahanan pangan ini uh, kalau kalian ikuti perkembangan politik ya belakangan ini, sempat sebelum pemilihan presiden itu kemarin sempat ada apa namanya food estate. Kalian tahu itu adalah salah satu cara pemerintah untuk uh, mencapai ketahanan pangan. Jadi mereka ingin menanam apa namanya singkong besar-besaran sebagai sumber pangan, yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kita tahu bahwa eh, kalau kita di Maluku Utara ini itu sudah tidak menjadi hal yang asing karena saya yakin dan percaya swasembada pangan di Maluku Utara ini sudah terpenuhi ya, apalagi terutama untuk sumber karbohidratnya. Eh, Itulah kenapa kita diklaim sebagai apa namanya salah satu provinsi yang kaya ya, karena tidak ada yang kelaparan. Karena bagaimana mau lapar? Kalau tuh orang itu cara makan nasi bisa makan pisang, bisa makan bopeda, ya kan? Nah itu adalah salah satu bentuk ketercapaian swasembada pangan atau ketahanan pangan. Jadi istilahnya itu tompe supply atau tumpe stok makanan itu ada gitu, tetap ada. Kalau selagi mama-mama masih bertanam pisang, masih bertanam kasbi, masih mau bakobong, nah itu pasti akan selalu ketahanan pangan ini pasti akan tetap terjaga, terutama untuk di Maluku Utara. Ya. Kemudian manfaat di bidang ilmu pengetahuan, ya inspirasi teknologi, alam inspirasi untuk berinovasi, misalnya kayak mulai dibuat apa namanya energi-energi terbarukan, misalnya kayak kemarin itu saya sempat lihat ada bioetanol dari singkong misalnya gitu. Jadi mereka membuat bioetanol dari singkong. Kemudian ada juga yang membuat kantong plastik dari singkong, jadi kantong plastik yang ramah lingkungan mereka membuatnya dari singkong. Kemudian, nah itu jadi itu adalah inspirasi teknologi. Jadi bagaimana sehingga uh, bagaimana caranya ya supaya kira-kira kita itu bikin misalnya kita bikin produk yang ramah lingkungan itu kira-kira bagaimana caranya. Nah, kemudian di situ kita akan mulai berpikir ya kalau orang teknik mesin dia akan mulai berpikir bagaimana cara supaya membuat mesinnya gitu. Dia akan berpikir ke situ. Bagaimana cara membuat mesinnya agar supaya si uh, misalnya kalau yang sempat tren yang itu ditemukan oleh salah satu mahasiswa, dia membuat wadah makanan dari kalau kalian tahu apa namanya pelepah batang pohon pinang itu yang biasanya orang ini yang dia dong jaga bikin
Kalau tong dulu-dulu tuh pakai hela-hela kayak parahu-parahu begitu yang sangat besar sekali, yang kalau dia jatuh, DP batang jatuh, kok dia tak ikut tuh. Kayak kayak apa namanya? Ya pelepah. Bahasa di sininya gimana ya? Saya tidak tahu itu bahasa di sininya bagaimana. Jadi pokoknya yang itu dia bikin dari itu si apa wadah makanannya itu dia bikin dari itu. Jadi lebih ramah lingkungan. Nah itu dia membutuhkan mesin sehingga orang-orang yang di bidang itu akan berinovasi untuk membuat eh, mesinnya. Nah ini adalah bagian dari inspirasi teknologi. Sebetulnya ada banyak hal ya, tapi yang kira-kira yang mudah saya jelaskan sekarang yaitu. Kemudian penelitian genetika. Penelitian genetika ini maksudnya gimana? Nah, misalnya ya, kita di, uh, oh sangat sederhana, saya akan mencontohkan lagi si Sita ya, atau mungkin teman-teman yang lain, kanari ya, kanari bisa juga. Nah, misalnya, ternyata kanari itu ya, itu yang paling bagus kualitasnya itu yang adanya cuma dari pakaian misalnya gitu. Nah, si karakter dari kanari yang bagus ini, karakternya jadi karakter maksudnya ciri morfologinya, DP maksudnya kualitas yang bagus itu disebut kita sebut dengan plasma nutfa. Jadi kekayaan genetika, kekayaan genetik dari suatu jenis ya itu dinamakan dengan plasma nutfa. Nah, dengan adanya penelitian-penelitian genetika, kita akan tahu bahwa oh ternyata kanari makian ini cuma ada di kanari makian ini cuma ada di makian saja dan di tempat lain tidak ada. Dan yang paling terbaik itu adalah kanari makian. Misalnya, oh ternyata di Jawa ada kok kanari gitu. Tapi ternyata yang terbaik itu dari hasil penelitian genetika, yang paling bagus itu kualitasnya adalah yang dari makian. Misalnya gitu, dari segi misalnya lemak jenuhnya ataukah dari segi apapun itu bisa dianalisis. Nah itu dari penelitian genetika. Kemudian studi evolusi. Nah, kalian di mata kuliah ada nggak ya evolusi? Sepertinya tidak ada ya. Tapi evolusi itu adalah suatu perubahan ya dari perubahan yang memakan waktu sangat lama sehingga menyebabkan suatu jenis itu bisa berubah karena beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya apa ya? Eh, Misalnya spesies. Oh, contohnya adalah, tapi itu termasuk dalam kategori jenis. Jadi, ini pembelajaran dari studi evolusi. Misalnya, ada yang bilang itu saya jelaskan sebelumnya bahwa ada yang mengatakan bahwa oh ternyata si jerapah itu tuh dia dulunya pendek, kemudian karena dia berevolusi, dia menjadi leher panjang gitu. Setelah dilakukan penelitian secara genetika, ditemukanlah ternyata tidak terjadi tidak ada jadi kemungkinan terdapat dua jenis gitu. Jadi yang leher panjang dan leher pendek karena dia tidak mampu beradaptasi sehingga eh, yang leher pendek ini kemudian menjadi punah. Nah, ini adalah bagian dari inspirasi pada studi evolusi. Jadi dengan adanya berbagai macam jenis keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini memperkaya khasana uh, ilmu pengetahuan kita dan kemudian memperjelas berbagai teori-teori yang mungkin belum terbukti baik secara evolusi maupun teori yang benar-benar sudah terbukti secara evolusi gitu ya. Kemudian pengembangan iptek tentu saja dia akan menjadi keanekaragaman hayati itu akan menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini hanya keterkaitannya saja. Kemudian nilai seni dan budaya. Dalam biologi, kita kenal ada salah satu, kita sudah mengembangkan ilmu pengetahuan biologi yang kemudian disandingkan dengan budaya yang kita kenal dengan etnobotani. Jadi etnobotani ini adalah pemanfaatan dari etnobiologi, pemanfaatan dari komponen makhluk hidup yang bersentuhan dengan budaya. Jadi contoh, kalau orang di Ternate sini, ya kalau orang di Maluku Utara sini, uh, kearifan lokal, salah satu kearifan lokalnya adalah ketika batahlil itu kita harus pakai bunga rampe. Ya.
Bunga rampai itu berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan, jadi bunga-bunga macam-macam dari pandan, bunga berwarna-warni, tujuh rupa, dan lain sebagainya. Kemudian dipakai dalam prosesi adat, yang mana prosesi itu wajib untuk ada si bunga rampai ini. Maka mau tidak mau masyarakat harus tetap menanam jenis-jenis bunga-bunga tertentu yang dicampurkan untuk ke bunga rampai. Gitu. Nah, ini adalah manfaat nilai sosial dan ekonomi. Kemudian pengetahuan tradisional, salah satunya ya tentang obat-obatan yang secara turun temurun. Contoh kayak Rorano itu tidak ada teorinya, ya. Cuman itu disampaikan dari mulut ke mulut dari orang tua kita, dari misalnya tumpe nenek moyang kasih tahu di tumpe nenek kawan kasih tahu di tumpe mama, akhirnya sampai orang kabar itu, atau mungkin kalian ada yang sudah tidak tahu ya tentang Rorano ini, atau obat-obat yang diracik pakai daun-daunan, pakai batang-batang, kalian bisa cari tahu itu, yaitu ini akan dipelajari lebih mendalam pada mata kuliah etnobiologi. Selanjutnya, manfaat global keanekaragaman hayati tentu saja sangat banyak ya. Kita tahu bahwa sekarang ini sedang terjadi permasalahan yang sangat luar biasa terhadap iklim, terjadi pemanasan global yang tak terkira. Kita baru saja melewati sebuah peristiwa besar yang terjadi di Amerika, di mana terjadi kebakaran hutan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa di luar dari ketentuan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bagian dari efek yang terjadi karena ulah manusia, tentu saja. Karena pemanasan global itu tidak terlepas dari pembalakan liar, kemudian penebangan hutan, dan lain sebagainya. Bahkan di Amerika itu, saya sempat baca beritanya dan beberapa penelitiannya, ternyata ada beberapa, jadi sebelum ada salah satu tumbuhan, ya, jadi tumbuhan tersebut tidak diizinkan ditanam oleh masyarakat lokal. Jadi kita tahu bahwa di sana salah satu suku asli dari Amerika itu adalah masyarakat Indian yang sekarang sudah tersisih. Jadi jauh sebelum terjadi perkembangan Amerika seperti sekarang ini, mereka menanam salah satu jenis tumbuhan yang tidak diizinkan karena merasa tidak sesuai dengan iklim di situ. Tapi kemudian ditanam dan itu menjadi invasif atau menjadi berkembang sangat pesat. Dan pada saat kebakaran hutan kemarin, itu termasuk salah satu pohon yang sangat mudah sekali untuk apa namanya menyebarkan api. Jadi menurut konspirasinya seperti itu. Dan saya masih belum cari penelitian selanjutnya. Dan itu kita ambil pelajarannya bahwa memang pemanasan global ini ada andil manusia di dalamnya. Gitu. Manfaat global dari keanekaragaman hayati ini ada penyerapan karbon, kemudian penghasil oksigen, pengatur iklim. Bagaimana cara kita melihatnya dengan sederhana? Ya, saya akan mencontohkan kalian dengan sederhana. Kenapa sehingga pohon itu harus ada? Kalian kalau di Ternate sini, kalian kalau siang-siang, coba deh pergi di uh, taman fitness. Ya, kalau di tempat lain tuh kan sangat panas ya. Coba deh ke sana. Pasti di sana tuh hawanya lebih dingin. Kenapa? Karena pohon itu dia menghasilkan oksigen. Oksigen kalau misalnya semakin banyak di alam atau di sekitar situ, maka akan meningkatkan kelembapan udara, kemudian meningkatkan kelembapan tanah, sehingga kita akan merasa lebih adem atau lebih dingin. Gitu, sebagai pengatur iklim. Jadi kalian bisa bayangkan segitu pentingnya keanekaragaman hayati itu. Ya, oke. Kemudian tantangan pelestarian dan keanekaragaman hayati. Wah, ini tantangannya sangat besar, bahkan menjadi salah satu ancaman bagi dunia itu adalah kehilangan keanekaragaman hayati yang sekarang ini benar-benar sangat berusaha para peneliti mencari solusi agar supaya menekan kehilangan keanekaragaman hayati ini. Dalam itu tadi saya bilang kita bisa melihatnya di mana di salah satu situs yang terpercaya itu adalah UCN. Kemudian di sini ada kepunahan spesies, ya. Kepunahan spesies itu sudah lebih dari 300 spesies yang terancam punah. Kemudian kerusakan habitat, Masya Allah. Eksploitasi berlebihan, ya, satwa liar yang sangat banyak, perdagangan satwa liar.
Jadi kalau misalnya kenapa sehingga ada beberapa hewan-hewan yang dilindungi karena memang itu eh, hewan-hewan tersebut memiliki kemungkinan untuk punah. Jadi akan datang mungkin ya anak cucu kita itu cuma bisa melihat gambarnya, tidak bisa melihat lagi jenis hewannya gitu. Kemudian ada kenaikan suhu yang sudah kita rasakan sekarang sangat panas luar biasa ya. Upaya pelestariannya ya tentu saja bisa konservasi in situ ataupun ex situ. Konservasi in situ itu bagaimana? Konservasi in situ itu adalah konservasi yang dilakukan di habitat asli. Misalnya contoh kalturan di sini itu misalnya tompe apa namanya hewan dan tumbuhan yang asli. Misalnya tompe salah satu hewan asli misalnya kuskus mata biru contoh ya. Kemudian contoh kalau di Patani itu June emas, maka dia itu harus dilestarikan atau dipelihara di DP tempat tinggal asli gitu. Nah, kalau konservasi ex situ, maka supaya dong selamatkan itu si burung June emas ataukah di dong selamatkan si kaltompe tumbuhan yang asli sini salah satunya misalnya tanaman apa namanya eh ini bunga apa kalau di sini bilang bunga telang ya, ya bunga telang misalnya kayak bunga telang itu di dong tanamnya taman di taman safari misalnya ya atau di misalnya dong piara itu hewan yang asli dari Ternate sini dari Maluku Utara dong tanam di sana untuk supaya kalau misalnya di Ternate punah itu masih ada di sana contoh begitu. Nah itu namanya konservasi di situ. Jadi tidak di habitat aslinya gitu. Jadi di pusat rehabilitasinya gitu ya. Kemudian pengelolaan berkelanjutan. Nah, itu tadi pengelolaan berkelanjutan salah satu contoh yang paling sederhana adalah ekowisata. Ekowisata itu adalah bagaimana sehingga uh, menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, jadi nilai ekonominya dapat, masyarakat merasa bahwa, oh, saya harus menjaga ini, karena ini menghasilkan untuk saya, tapi juga menjaga alam, karena kalau misalnya alam ini rusak, maka saya sudah tidak dapat nilai ekonomi. Nah, itu salah satu contoh pengelolaan berkelanjutan. Jadi misalnya pengelolaan hutan desa, kemudian pengelolaan pariwisata di desa yang berkelanjutan. Ya, ini sudah dikembangkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah eh, sudah mengintegrasikan pengelolaan berkelanjutan ini dengan program-program desa yang mana kita sebut sebagai SDGs. Jadi SDGs ini sudah dikenalkan di desa-desa, jadi ini sangat baik. Semoga diterapkan dengan baik. Kemudian edukasi terhadap masyarakat. Wah ini sangat ini susah tapi lambat laun ketika kita memulainya dari kebiasaan kita sendiri, misalnya bagaimana cara menjaga lingkungan, kesadaran lingkungan. Oh ini sampahnya kita mulai memilah sampah kita. Oh ini sampah yang apa namanya sampah yang basah atau sampah yang bisa busuk itu jangan kita campurkan dengan yang plastik misalnya begitu. Yang plastik kita buang di tempatnya, kemudian sampah yang busuk kalau bisa kita jadikan kompos dan lain sebagainya atau pakan ternak. Nah itu salah satu bentuk kesadaran diri kita sendiri. Oke, jadi untuk mata kuliah biologi konservasi dengan tema hari ini tentang nilai dan manfaat keanekaragaman hayati, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan itu di grup dan insya Allah akan saya coba jawab. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan eh, bisa dipahami dengan baik. Jika masih belum paham, silakan diulang-ulang lagi agar supaya bisa memahami bahwa apa sih sebetulnya nilai dan manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.